Welcome back di FPL Hack Studio Bola, masih bersama gue BG dan di sebelah gue ada Bung Eko Mariadi, Ya. FPL kita. Oke, kita akan bahas lengkapnya mengenai game week 5, siapa-siapa aja rekomendasi dari FPL Hack Studio Bola. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu channel kita, di like, di komen, dan di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, lengkapnya setelah yang satu ini. Game week 4 sudah berakhir dan kemarin memang ada beberapa hal yang di luar dugaan. Kartu merah ya? Kartu merahnya si Antonio. Tanganga kartu merah. Kemudian Calvert-Lewin gue yang 75% ternyata last minute terakhir cederanya sampai Oktober. Ada tuh yang gue lihat di ada yang dia kaptennya Calvert-Lewin, vice kaptennya Antonio. Kelar. Udah kelar hidupnya. Kelar ya? Iya. Oke. Iya. Yang ya seperti yang dibicarakan sebelumnya, yang paling ditunggu-tunggu adalah penampilan Ronaldo. Dan memang dia nggak mau ngecewakan. 2 gol di debutnya. Ya. Gue jujur kemarin tuh dilematis. 1 hari sebelum pertandingan tuh gue preskon dua-duanya, Tuchel sama OGS, Ole Gunnar Solskjaer. Tuchel bilang Lukaku fit. Siap main, kan gosipnya sudah cedera tuh. Gue kan mau pakai wildcard gue nih ceritanya. Terus sementara Ole Gunnar Solskjaer bilang Ronaldo pasti main, cuman gue nggak tahu, gue nggak akan kasih tahu dari menit berapa. Akhirnya gue putusin malam itu gue beli Lukaku. Ronaldo karena nggak jelas, sayang kan wildcard gue kan. Ya ternyata untungnya dua-duanya ya sama-sama. Tapi ya lumayan lah, Lukaku gol juga, nilai juga 13. Itu juga Ronaldo, iya cuman. Memang yang paling dinanti-nantikan kemarin itu memang Ronaldo sih. Iya. Dengan harga sebegitunya tinggi ya, itu ternyata memang nggak mengecewakan dia, dibayar dengan dia. Oke, kita lanjut ke ini dulu. Ini dari game week 4 kemarin, siapa-siapa aja nih yang ke highlight nih, yang poin-poin tinggi nih. Iya, selain beberapa kejutan nama-nama yang biasanya langganan poin seperti Antonio, Berama, ternyata Antonio last minute ya di kartu merah. -1. Kemudian juga Tanganga juga kartu merah, itu juga banyak juga yang punya. Setelah 3 kali poin clean sheet ya, Tanganga ya. Nah, kemarin juga diwarnai oleh beberapa nama-nama kejutan sebenarnya yang menyumbangkan banyak poin seperti Kovacic. Orang pasti kalau tengah nggak akan lah milih Kovacic, jarang, pasti malah lebih banyak di Jorginho. Apalagi ini satu musim mungkin 1 gol ya udah bagus. Udah. Dan itu ternyata gol pertamanya di Stamford Bridge ya. Gol pertamanya. Jadi poinnya kemarin sampai 13, 1 gol 1 asisnya ke Lukaku ya, keren banget itu. Ya banyak nama-nama baru yang nggak nyangka. Oke, terus, kita mulai dari ini Martial juga, Martial ini dari Wolf, ternyata kemarin poinnya juga 13, sama ini pemain baru Bex. Penyerangnya Crystal Palace, Odsonne Edouard. Itu gue udah curiga sih. Dia tuh top skor di Glasgow Celtic sebenarnya, dan Crystal Palace tuh dapetin dia murah. Cuman memang biasa dia nggak langsung starter. Kemarin ganti BTK cuma 30 menit. Cuman mungkin lawan Spurs yang udah 10 orang, tiba-tiba dia 27 detik. Begitu diganti 27 detik langsung gol. 2 ya kalau nggak salah dia. 2 gol. Samping nama-nama langganan ya seperti Alexander Arnold yang memang kemarin juga dapat poin. Oke, mungkin ini dari defender ke kiper itu ya, dari kalau kiper kemarin siapa yang lumayan kemarin? Mendy luar biasa banget kemarin lawan Aston Villa, berapa kali sampai double save ya, itu keren banget sih. Clean sheet 9, dapat poin clean sheet, dapat poin save 9 poin ya, bareng sama Alisson Becker dari Liverpool. Jadi dengan harga 6 ya, gue bilang sih nggak mahal-mahal banget. Ya kalau kayak jaminan sih sebenarnya, kayak Mendy itu ya, walaupun mahal tapi ya seperti kayak Arnold juga kan. Iya, Omar. Terus untuk defender selain Martial dan Arnold itu Cancelo ya dari City ya. Itu juga lumayan sering ngegolin. Semalam juga di UCL juga dia ngegolin ya 1. Jadi yang pertanyaannya nanti
apakah akan bergantian lagi dengan Walker atau enggak gitu ya. Kalau buat City sih udah defender Ruben Dias nggak ada obat. Iya. Yang lain jangan coba-coba deh, lo nggak pernah tahu dia kapan turun, dia kapan nggak turun. Iya. Kecuali lo sepupuan sama Guardiola. Iya. Kayak Chelsea juga Rudiger ya yang hampir pasti main ya. Iya. Nah, kemudian untuk tengah back itu ya selain Zaha ya biasanya nggak terlalu bagus nih, kemarin bagus. Kemudian juga Bernardo dari City. Ini juga pemain yang lumayan sering dirotasi, tapi begitu dapat kesempatan kemarin ya sama ini ya, Doucouré ya dari Everton sebagai gelandang pertahanan. Justru di bawah Benitez kayaknya dia banyak banget ini ya ngasilin poin sih. Iya, cuman Everton itu kalau gue lihat gelandangnya Alan, Doucouré, Demarai Gray, terus ada Townsend lagi yang baru masuk dari Crystal Palace. Ya semuanya berpeluang ngasilin poin ya. Berpeluang assist dan gol juga. Cuman Townsend yang menarik, dia nggak starter kalau nggak salah kemarin. Bisa 1 assist 1 gol. Terus clean sheet juga, jadi poinnya juga lumayan gede. Di striker nih, ini strikers. Ronaldo Lukaku ini memang ya, ada harga, ada ini ya, ada kualitas lah ya. Nah, jadi memang mereka 13-13 sama satu lagi yang mungkin sedikit sih gue rasa yang punya, karena penampilan timnya juga lagi menurun ya, Arsenal. Ya. Aubameyang ini kabarnya jadi gini, harganya sekarang 9,9. Itu harga terendah Aubameyang sepanjang karirnya di FPL. Jadi kalau mau beli Aubameyang sekarang ya, sebelum dia naik ya. Sebelum harga naik. Apalagi Arsenal kabarnya fixture-nya ke depan nih agak ringan. Agak ringan. Yang berat Spurs doang sih. Spurs ya. 2 minggu lagi. Oke. Iya, itu tadi ya nama-nama yang cukup ke-highlight di game week 4. Oke, kita akan segera kembali dengan rekomendasi dari FPL Hack Studio Bola. Pemain-pemain mana aja, siapa aja yang harus lu miliki di game week yang kelima. Oke, kita masuk ke rekomendasi nama-nama yang akan direkomend oleh FPL Hack Studio Bola di game week yang kelima. Nama-nama ini kita munculkan berdasarkan performa berbasis juga FDR ya. Jadi lawannya siapa di game week yang kelima dan performanya dari game week 1 sampai 4, sehingga keluarlah nama-nama rekomendasi ini. Siapa aja nih, Om Eko, nama-namanya? Ya, untuk kiper kita merekomendasikan Sa ya, Wolves ya. Kipernya Wolves karena lawannya dia Brentford. Di kandang ya? Di kandang, dan ini lumayan kuat sih Wolves ini di kandang. Sekarang udah mulai ketemu kayaknya mainnya. Kemudian yang kedua, Alisson minggu lalu dia 9 poin, dan minggu ini dia kedatangan Crystal Palace. Crystal Palace yang kita tahu ya nggak terlalu bagus ya. Walaupun kemarin menang 3-0, tapi menurut gue sih lebih karena Spurs bermain dengan 10 orang. Yang ketiga, Ederson dia juga lawannya Soton juga nggak terlalu produktif, dan City itu sangat produktif ya. Jadi menurut gue ini dia akan kembali clean sheet. Lalu Sanchez dari Brighton. Gue rasa hampir semua orang dia ini cukup stabil ya, walaupun mungkin lawannya nanti Leicester ya, tapi dia main di kandang. Dan yang terakhir Martinez, kayaknya dia udah bisa main, udah bisa balik lagi. Aston Villa kemarin kebobolan 3-0 karena menurut gue salah satunya karena nggak ada Martinez di situ. Lanjut untuk defender. Defender di Wolves ini sebenarnya ada beberapa yang menarik, tapi gue lebih cenderung ke Semedo, walaupun di situ ada kemarin Martial yang poinnya lumayan sama Roman Saiz ya. Tapi Semedo ini dari segi agresivitas menurut gue memang sangat potensial sekali, bukan hanya gol tapi juga assist ya, dan potensi clean sheet tentu saja. Kemudian yang kedua Alexander-Arnold, gue rasa semua orang juga
hampir semua ini kayaknya untuk back premium pasti nama dia akan ada di urutan teratas. Selain ya asis karena memang ofensif banget Liverpool. Ya tentu juga clean sheet ya karena lawannya juga Crystal Palace. Kemudian Ruben Dias, seperti yang kita bilang, Dias ini adalah menurut gue satu-satunya back dari City yang nggak pernah dirotasi, hampir nggak pernah dirotasi. Jadi di Liga Champions dia assist semalam, jadi dia juga potensi untuk ketika corner dia maju untuk mencetak gol, dan juga tentunya clean sheet ya. Lalu Tierney, kalau lu mau bikin kejutan misalnya, Arsenal ini sedang lumayan bagus kemarin. Setelah menang big match lawan Norwich kemarin ya, big match. Ya, walaupun away tapi lawannya Burnley juga nggak terlalu ini. Jadi kalau misalnya ya salah satu yang bikin pembeda lah mungkin Tierney ini bisa menjadi rujukan. Lalu yang terakhir Virgil van Dijk. Kenapa gue merekomendasikan Van Dijk? Karena dia Liga Champions semalam nggak dimainkan, jadi rasanya dia akan bugar dan potensi untuk mendulang poin dari clean sheet maupun ketika corner mungkin dia bisa mencetak gol. Iya. Lanjut ke gelandang. Ya. Gelandang ada beberapa nama yang memang berpotensi besar ya. Tadi tergantung match-nya juga, kayak Liverpool ini gue merekomendasikan Salah. Ada dua pemain Salah dengan Salah karena memang ya Salah gitu. Memang potensi dia penalti pun dia ngambil walaupun semalam nggak masuk ya lawan Milan. Iya. Ya. Tapi ya dia tetap sangat produktif. Kemudian yang kedua Grealish dari City, seperti Dias, Grealish ini mungkin dia nggak mau rugi kayaknya. Iya, karena pemain termahalnya harus dipakai terus. Jadi dimainin terus. Semalam juga 1 gol 1 assist di Liga Champions ya. Kemudian juga ya sangat produktif. Lalu Jota, sepertinya Firmino belum berlatih ya. Jadi dia tetap menurut gua akan tetap dipasang sebagai penyerang utama dari Liverpool. Kemudian kalau lu mau ya sedikit yang kreatif ya mungkin Rapinya dari Leeds. Walaupun nggak terlalu menonjol di sebelah kanan, nggak tahu kenapa sih, tapi potensi dari Rapinya ini tetap nggak bisa ditepikan. Lalu yang terakhir nih Gray ini beberapa match ya. 3 match berturut-turut. Luar biasa. Ini cetak gol terus. Naik terus harganya ya. Harga naik terus dari 5,5, ya. Sekarang mungkin udah 5,7 atau 5,8. Iya, yang bikin gua kalah. Ya. Karena dia ini ya, dipasangnya agak ke depan kayaknya sih. Apalagi kemarin DCL nggak main ya. Iya, jadi nggak main. Dia mungkin didorong lebih ke depan. Itu dia tadi rekomendasi pemain tengah. Lanjut ke posisi striker. Kali ini gue memilih Gabriel Jesus dari City karena lawannya ya. City lawannya nanti adalah Southampton ya di kandang. Terlalu berat, dan seperti yang gue bilang minggu lalu, dia ini justru ketika ditaruh di sayap kanan ini justru lebih produktif, bukan hanya assist ya, tapi juga gol. Semalam juga di Champions juga dia ngegolin walaupun mainnya cuma sebentar ya. Nah itu kemungkinan dia akan starter karena semalam nggak terlalu lama mainnya, cuma sebagai pengganti. Lalu Raul Jimenez dari Wolves, walaupun mungkin dia masih belum cetak gol ya, tapi ini mungkin kesempatan kesempatan besar dia sih, karena Leeds ini lawannya Newcastle, walaupun away tapi ya Jimenez punya peluang lah untuk mengembalikan masa jayanya dulu waktu zaman FPL kita banyak yang punya Jimenez. Lalu Patrick Bamford dari Leeds, ya ini ya juga dari game week 1 sampai game week 4 ini masih belum gigit ya? Masih belum, tapi ya assist, gol kalau nggak salah baru 1, tapi ini mungkin salah satu saatnya ya, karena lawannya Newcastle. Yeah. Lalu tetap Danny Ings ya, nggak bisa disingkirkan, apalagi sekarang mungkin nanti beberapa pemain Argentina yang kemarin nggak main kan sudah bisa main lagi, jadi akan mendukung dia.
Dan yang terakhir, pasti juga ini ditunggu-tunggu lagi kelanjutan kiprahnya, Ronaldo. 2 gol minggu lalu, akankah ketika nanti lawan West Ham yang tanpa Antonio, tapi tetap menakutkan di West Ham. Emang Ronaldo gue lihat ya dari pertandingan di Liga, terus juga di Liga Champions. Liga Champions juga 1 gol ya. Iya. Jadi emang buat back lawan juga dengan kehadiran Ronaldo ini kayak terintimidasi sih kalau gua ngelihatnya. Jadi memang kehadiran dia tuh udah memberikan pressure buat back. Jadi memang Ronaldo ini nggak akan ngeblank sih. Kalau feeling gue sih nggak akan ngeblank. Jadi kalau lu punya duit 12,5 ya belilah. Daripada lu gigit jari, doain temen lu. Semoga Ronaldonya mandul, semoga nggak bisa. Susah ya. Walaupun ini kelihatan banget kalau kemarin nonton belum begitu padu, tapi tetap aja. Dia tahu posisi, tahu. Wah gila sih. Gila sih. Gila. Udah dengan pengalamannya udah di berbagai liga ya, balik lagi tuh udah matang. Menurut lu nih, dengan lu ambil Ronaldo, seandainya lu punya Bruno juga, lu Bruno-nya buang atau gimana? Ya kalau suruh milih ya kayaknya ngikut harus gue sih Ronaldo lah. Udah jelas karena memang pertama gue rasa penalti, tendangan bebas juga akan beralih sih. Paling Bruno kebagian. Iya, cuman kita belum ketemu nih ya, MU dapat penalti belum dapat voucher dia. Cuman apakah vouchernya Ronaldo sebanyaknya Fernandes punya? Ya, kan? kita belum tahu, tapi gue rasa sih Ronaldo salah satu ya kesayangan ya, mungkin kesayangan wasit juga bisa jadi. Iya, jadi itu juga ada beberapa nama juga yang cedera seperti Calvert-Lewin, terus Antonio yang suspended. Ya kalau gue sih gue simpen dulu, tahan seminggu, nggak usah dijual. Gue yakin minggu depannya cuma 1 kali lah ya. Akan comeback ya kan? Iya. Kayaknya sayang juga kalau dijual. Ya setelah MU ini kan juga West Ham kayaknya menurut gue absen 1 minggu nggak akan menurunkan performa dia sih. Oke, itu dia tadi rekomendasi nama-nama dari back, dari kiper hingga striker dari FPL Hack Studio Bola. Selanjutnya kita akan racik tim kita starting 11 FPL Hack Studio Bola untuk game week yang kelima. Oke, ini dia line up dari FPL Hack Studio Bola. Ini nama-namanya ada di gambar ini. Terus buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komen juga rekomendasi kalian tuh siapa. Ya kan, kalau kalian nggak setuju, kalian bisa diskusi di kolom komentar. Ya kan, masukan dari kalian juga siapa. Jangan lupa deadline-nya kapan, Om Eko? Kali ini deadline-nya lebih cepat. Sabtu dini hari. Karena ada match jam 2 pagi, jadi berarti jam 12:30. Jangan sampai ketiduran loh. Jangan lo pikir Sabtu sore ya. Lu nungguin Sabtu sore katanya deadline udah lewat. Oke, itu dia tadi. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin. Subscribe, like, dan komen jangan lupa. Share juga ke teman-teman kalian yang suka FPL. Gua dan Eko pamit. Sampai ketemu di game week yang ke-6.